Halo guys, kembali lagi di channel Ada Motovlog. Dan di video kali ini gue mau bikin video night ride ya. Gue mau night ride sekaligus cek sound knalpot Radamel F4 yang baru gue pasang tadi siang. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi guys, knalpot yang gua tes ini knalpot dari Radamel Racing ya, tipe F4. Tapi speknya untuk bore up. Ini gua buat persiapan aja soalnya sebentar lagi motor ini bakalan di bore up gitu. Makanya gue sekalian beli yang bore up. Ini gue pakai knalpot sebelumnya itu pakai knalpot Norifumi M4 ya. Jadi secara harga sih nggak beda jauh, tapi dari dimensinya bedanya lumayan. Kadang knalpot ini gede banget dimensinya. Untuk motornya sendiri ini masih standar ya guys. Motornya ini masih tetap 155 cc. Mesin gak dirubah apa-apa. Ini cuman ganti ECU aja, pakai ECU Gen 5 Plus. Terus pakai magnet bubutan. Magnetnya ini pakai punyanya Emaking guys. Pakai kodenya itu 2PV. Beratnya berkurang sekitar 1000 gram guys. Beratnya berkurang sekitar 1000 gram. Jadi dari originalnya itu 2200 sekian gram jadi 1200 gram. Efeknya apa sih? Efeknya itu kalau kita ganti magnet yang lebih ringan, itu dia lebih ringan guys, lebih responsif. Terus juga dia geser tenaga ya. Jadi tenaganya itu nambah, tapi kecil aja gitu. Dan dia geser torsinya juga ke RPM yang lebih tinggi. Nah maksudnya tuh kalau lebih responsif itu dia RPM-nya lebih cepat naik gitu ya. Jadi lebih ringan. Cuman kalau bahannya kalau lagi macet-macet, kita harus nambah gas sedikit lebih dalam, soalnya torsi bawahnya berkurang. Jadi harus yang tadinya itu kita gas sedikit aja, terus kita lepas kopling motornya jalan gitu ya, motornya maju. Kalau sekarang harus ditambah sedikit gasnya supaya motornya jalan. Kalau nggak mesinnya mati guys. Torsi bawahnya cukup terasa turun. Untuk gear setnya motor ini, sprocket belakangnya standar 51T 51 mata, tapi depannya gua gedein guys. Jadi pakai 15 mata, 15T. Orinya 14T 14 mata. Gua buat kejar atasan ya. Saya buat napas panjang. Soalnya biasanya kalau kecepatan 80-an nih guys, itu di gigi 6 itu dia VVA hampir buka kalau misalnya pakai gearnya yang standar. Jadi 14 mata, belakangnya pakai 51. Nah kalau ini depannya 15 mata, belakangnya itu 51. Lebih sedikit lebih panjang napasnya.
Tapi efeknya jadi kurang pas guys. Apalagi kalau motornya kondisinya standar kayak gua. Jadi kosong atasnya karena giringnya kurang pas. Wah, ditutup guys. Ditutup jalannya. Oke lah, putar balik kalau gitu kita. Nah, kelebihannya knalpot ini apa sih dibanding sama Norifumi N4? Kalau menurut opini gue pribadi, ini knalpot enak guys, lebih panjang, jadi tenaga atasnya lebih dapat. Terus kedua, suaranya lebih kalem. Gue nggak terlalu suka suaranya kalau berisik, soalnya karena motornya juga nggak kenceng-kenceng amat, jadi malu malah kalau pakai motor pelan tapi suaranya kenceng tuh. Ini suaranya lebih halus ya daripada Norifumi. Terus yang ketiga, secara look juga lebih oke guys. Looknya sebenarnya sama-sama stainless, tapi di bagian end cap-nya itu knalpot ini karbon ori ya, bukan karbon-karbonan. Jadi lebih enak aja gitu, lebih estetik aja. Untuk knalpotnya sendiri ini, silencernya dia saringannya setengah guys, jadi setengah streamin, setengahnya lagi dia pipa biasa. Jadi setengah pipa bolong, setengah pipa lurus, jadi nggak bolong-bolong gitu. Jadi setengah-setengah, nggak full streamin. Kalau kata Radamelnya sih supaya suaranya tuh nggak terlalu adem ya, supaya ada kayak suara motor SE. Cuman kalau menurut gua sih, kalau dipasang di motor standar kayak gini mah nggak ada bedanya guys, sama aja. Karena ya gimana ya, powernya nggak gede juga, kecil. Meskipun ini kan limiternya gua setting di 12.500 ya, cuman tetap aja nggak bisa di RPM itu, soalnya nokenasnya juga standar, per clapnya juga standar, dia nggak support, nggak dukung, kurang advance gitu nokenasnya. Dari durasi sama liftnya juga kurang tinggi. Jadi ya untuk tenaga tengah aja sih, ini nggak buat tenaga atas. Kekurangannya dari knalpot ini itu karena lebih besar, yang pertama, jadi dia lebih berat. Yang kedua, ada beberapa adjustment sih. Kalau gue sih knalpotnya ini untuk pegangan yang bagian ke rangka ya, untuk silencernya itu harus gue ganjel guys. Jadi supaya nggak terlalu mepet ke bagian undertail, bagian spakbor bawah. Soalnya kalau nggak dikasih ganjelan mepet banget. Takutnya bagian bawahnya itu undertailnya meleleh. Jadi harus gue ganjel pakai 2 mur sih. Jadi looknya juga lebih enak dilihat, nggak terlalu mepet, lebih proporsional gitu. Terus knalpot ini nggak ada pegangan kerangka guys yang di bagian mid pipe nya. Kalau Norifumi itu ada, kalau di knalpot ini nggak ada. Tapi karena nggak ada pegangan kerangka ya bagian mid pipe, jadi mid pipe nya bisa lurus, mid pipe nya bisa straight gitu, lurus. Jadi pipanya bisa lebih plong. Ya efeknya di RPM tinggi lebih ngisi. Plus juga ditambah knalpotnya lebih panjang dari Norifumi N4 gua. Jadi napas atasnya lebih ngisi. Nih, kita coba ya
Atasnya lebih enak guys, atasnya lebih dapat. Terus juga suaranya ini nggak sekenceng, nggak sepecah Norifumi N4 ya. Jadi lebih enak buat jalan jauh, telinga nggak cepet capek gitu ya. Terus yang gua rasain juga getarannya berkurang, mungkin karena lebih tebal dia diameter silencernya, jadi dia peredaman getarannya lebih bagus, dan juga peredaman suaranya lebih bagus juga, jadi lebih senyap, lebih kalem suaranya. Nanti ada gue kasih cuplikan ya, perbandingan suara antara Norifumi N4 sama Radamel Racing tipe F4. Suaranya kayak gimana? Nah, kayak gini nih. Nah itu gua nggak geber-geber kencang-kencang ya gasnya, karena gua ngerekamnya di perumahan, takutnya nanti dilempar sendal sama orang. Tapi paling nggak kalian ada bayangan lah, kalian bisa kira-kira lah suaranya, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kalau dites cuma satu knalpot aja, hasil suara dari mikrofon kan beda-beda ya. Jadi kalian nggak bisa nentuin yang mana yang lebih ngebass, yang mana yang lebih bulat gitu suaranya. Jadi kalian bisa bandingin lah gitu antara dua knalpot, suaranya itu kayak apa gitu. Nah kesimpulannya sih knalpot ini enak, suaranya halus, terus nggak pecah. Kalau digeber nggak pecah, kalau di RPM tinggi juga nggak pecah. Terus looknya lebih oke karena end capnya karbon. Sebenarnya kalian juga bisa beli yang full karbon, tapi harganya itu 2 kali lipatnya guys. Jadi kalau yang stainless ini harganya itu dia 1.550.000 untuk WR ya. Kalau yang full karbon itu dia harganya 3.500.000. Kalau gua pribadi gua ngambil yang stainless karena sewaktu-waktu juga kalau misalnya gua pakai buat apa namanya, buat rabas, kalau jatuh gitu dia lebih kuat dibandingkan karbon. Kalau karbon kena ranting atau kena batu takutnya pecah guys, kan sayang. Paling segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu dari gua. Thank you.